Oke, halo ayah bunda dan sobat doyan ngecamp. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya dan yang pasti dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, ayah bunda dan sobat doyan ngecamp, kali ini tim doyan ngecamp nih mau mengadakan video unboxing lagi. Satu buah barang yang baru kita dapat. Nah, apa barangnya? Ada di belakang saya nih. Ayo ayah bunda. Nah, ayah bunda dan sobat doyan ngecamp, ini barangnya yang mau kita unboxing hari ini. Ini sebuah tenda dari merek Naturhike. Tendanya seperti apa nanti kita buka sama-sama, kita lihat sama-sama. Cuman yang pasti kalau dilihat dari packingnya atau kata orang Bekasi dari bungkusnya yang segede gini ya kan, ini udah pasti biasanya tenda otomatis atau automatic tent. Oke ayah bunda, tanpa berlama-lama kita buka. Ini kita dapat apa nih ya? Sih ini tiang, cuman apakah ini frame atau tiang awning nanti kita lihat. Lalu apa lagi nih? Oh, ini tas pasak. Lalu ini kalau dilihat tebelnya atau dirasakan tebal, ini kayaknya outernya. Dan ini innernya nih ayah bunda. Nah, kita mau ulas dulu nih ayah bunda satu-satu. Ini tasnya ya, kita tahu lah kalau Naturhike ini oke lah ya kan. Di sini apa nih judulnya nih? Cloud Vessel Fast 10. Nah, jadi ini Naturhike yang seri apa atau jenis tenda yang Cloud Vessel Fast 10. Lalu kita dapat apa aja? Yang pasti ini kita dapat inner yang sudah menyatu dengan frame utamanya. Lalu ini outernya. Tapi kok kecil ya outernya? Mungkin ini modelnya kayak apa? Top seal aja atau hoodnya aja, topinya aja. Lalu ada ini. Kalau dilihat dari ininya, dari bentuk tiangnya ini hanya dapat satu pasang atau hanya dapat dua. Dia sudah dia bukan pakai tali elastis ya bunda, tapi dia pakai kawat atau seling baja, kabel baja untuk ininya, pengaitnya. Dan ini untuk awning karena ada spike-nya seperti ini. Lalu di bawahnya dikasih sepatu karet. Ini tingginya ya kira-kira 170-an lah. Karena kebetulan tinggi saya hampir 170. Ini dapat 2 buah. Tentunya dengan ada tulisan Naturhike-nya. Lalu di dalamnya itu dikasih tali angin. Tali angin dengan ciri khasnya, warna ciri khasnya Naturhike nih. Di stopper ada ininya juga, ada tulisan Naturhike-nya juga. Ini dapat 2. Lalu ini tas pasak. Oh, pasaknya yang model seperti ini ya bunda. Yang emang kebetulan kita juga punya banyak nih pasak kayak gini. Ini emang oke banget nih pasaknya. Kita dapat 30 buah pasak di tenda Cloud Vessel Fast 10. Oke ayah bunda, setelah kita lihat kelengkapannya semuanya, mungkin ayah bunda ada yang mau melihat lebih dekat, silakan maju ayah bunda. Oke ayah bunda, tadi kita sudah bongkar nih dari tasnya.
Terus ayah bunda juga sudah melihat dari dekat kelengkapannya atau kita dapat apa aja waktu kita dapat dari paket pembelian di saat baru. Sekarang kita coba rakit, kita coba dirikan. Seperti biasa, doyan ngecamp suka iseng nih. Kita mau coba sendiri karena apalagi ini automatic tent, biasanya bisa dipasang sendiri. Ayo ya bunda. Dan di innernya ini kita dikasih tali pengikat atau tali strap yang adjustable. Waduh, adjustable ya kan. Seperti ini kita dikasih 2. Yang pasti ini pertama-tama kita harus cari tahu posisi depannya di mana dan posisi belakangnya itu kamarnya di mana. Karena kalau saya nggak salah ini yang dikasih coating silver seperti ini depannya. Ini kalau tidak salah posisi seperti ini sedang posisi terlipat 2 ya bunda. Nah, jadi kita bentangkan dulu. Nah ini tengah, jadi tenda ini biasanya kalau di beberapa seri Natur Hike yang pakai automatic frame seperti ini, seperti apa ya, V13, biasanya ini dari frame satu ke frame yang satunya lagi itu ada penghubung tengahnya, tapi ini tidak ada. Jadi seolah-olah ini kayak hanya pakai frame bulat seperti itu, cuman ini dibikin otomatis. Nah ya bunda, ini agak sedikit tricky sih memang. Nah ini kalau tadi dirasa di atas ini sebenarnya di balik kain hitam ini ada tombol untuk melepas join. Di sini ini ada join ya, karena ini nanti bisa ditekuk. Itu kalau kita pencet nanti dia akan berasa kayak masuk seperti itu, masuk ke dalam sok atau apa. Ini salah satu caranya. Ada juga orang yang biasanya ditarik dari dalam. Nanti bisa kalau sudah seperti ini sudah tidak ini lagi ya bunda. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Ini jadi bentangan framenya ini itu ada 4 ya bunda. Ini mirip-mirip kayak apa ya, V17 mungkin. Nah, oke bunda, setelah semua join tengahnya tadi sudah terpasang di tempatnya ya kan, kita pasang dulu 4 bagian utamanya. Terserah ayah bunda mau mulai dari sisi depan bisa, dari sisi belakang pun bisa. Cuman untuk kali ini saya akan coba dari sisi belakang atau sisi kamarnya dulu. Nah untuk tempat kita memasang pasak di inner si tenda ini bentuknya seperti ini ya bunda. Tali adjustable ya kan, atau webbing sih sebenarnya lebih enak, mungkin disebutnya webbing ya kan, yang bisa di adjustable. Oke, lalu kita akan coba pasang pasak di depannya. Nah ini kenapa tidak saya tinggikan dulu ya bunda, karena ini biar gampang di saat kita masang si atasnya ini ya bunda. Karena biasanya kalau sudah tinggi agak susah. Saya mau coba cara ini gitu ya kan, karena sebelum saya masang ini saya udah pernah nyontek gitu ya kan, ada yang cara masangnya seperti itu. Jadi makanya
agak penasaran ya kan, cobalah pasang model kayak gitu. Nah, ayah bunda, ini top seal-nya atau hood-nya ini berbahan kotak-kotak. Kalau saya sih biasa bilangnya ripstop gitu ya. Lalu sudah ada tali angin yang terikat. Terus untuk sebenarnya ini untuk dikaitkan nanti ke tiang. Ini pakai tali webbing dengan adjustable seperti ini. Dan kenapa saya bilang ini nantinya di ke tiang? Karena dia yang akan nyangkut ke tiangnya bentuknya seperti ini. Ini berbahan plastik keras. Dan seperti nanti besi tiang itu akan masuk ke sini. Seperti itu ya bunda. Dan dia sudah silver coating. Jadi kalau kata orang-orang ini untuk meredam panas. Sudah silver coating plus sudah full sim seal. Lalu ada clap trap atau velcro. Oke ayah bunda, yuk kita coba pasang nih. Tapi yang pasti karena ini kan belum ditinggin ya ayah bunda, jadi nanti kan dia akan naik. Jadi ini dikendorin dulu kalau mau pakai cara seperti ini. Oh iya, untuk ngekliknya atau ngeklipnya atau masang si ini, jadi nanti ini posisinya kalau naik kan seperti ini ya bunda. Nah ini agak besar, ada pembatasnya lalu yang kecil. Nah si klip ini dipasang di bawah si pembatas ini, karena di sini udah pasti kan nggak muat nih, apa terlalu besar. Nah, mungkin kalau di sini memang diperuntukkan untuk di sini gitu. Tinggal tekan aja seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia untuk di-adjust, ditarik, dia akan ketahan sama si pembatas frame tiang ini. Begitu ya bunda. Kita mulai yang belakang dulu nih biar dipegang. Nah ini ada satu yang ingin saya sampaikan nih ke ayah bunda dan sobat doyan ngecamp. Jadi gini ayah bunda, di ujung depan pas di bagian sambungan ini adanya, kalau saya nggak salah ada di ujung depan dan ada di ujung yang paling belakang. Ini kain hitam ini juga sudah ada velcro. Fungsinya apa, gunanya apa? Di outernya ini sudah ada pasangannya si velcro ini. Jadi untuk ditempel, jadi dia nggak akan gerak-gerak. Ini adanya hanya ada di dua titik, di titik depan dan di titik yang paling belakang. Nah jadi kalau kayak gini nih kena angin, kebetulan kita lagi ada di Bukit Gajah, dan Bukit Gajah di bulan ini lagi musim angin nih. Nah jadi kalau kena angin kayak gini dia nggak akan lari. Kurang lebih seperti itu ayah bunda. Nah yang di dua frame ini itu tidak ada velcro nya seperti itu, jadi hanya ada yang di frame paling depan dan di frame yang paling belakang. Nah jadi di titik ini ya bunda, ini ada velcro nya sama persis seperti yang di depan, dan di top ininya, di top apa ya, top hoodnya juga, top seal-nya ini sudah ada ininya juga. Tinggal pastikan tengahnya lalu kita tempel seperti itu kurang lebih. Kita akan coba panjangkan nih tiangnya. Nah jadi gini ya bunda, tiang ini di saat dipanjangkan nanti ada kuncinya seperti ini. Jadi nanti kalau mau
mendekin lagi, itu hanya tinggal dipencet aja nih pin yang ini. Nanti begitu dipanjangkan juga tidak akan kelebihan karena dia sudah ada pin yang mengunci. Dan ayah bunda jangan khawatir kalau ini nanti akan melintir karena tiang ini kalau sekilas tidak bulat sempurna, tapi di belakang ini flat atau rata, gaya-gayaan flat ya kan, rata gitu. Mungkin akan seru kali ya kalau saya coba satu sisi dulu. Lalu kita lanjutkan di sisi satunya lagi. Nah, di saat terakhir-terakhir gini pastikan top seal-nya dirapikan ya bunda, karena nanti kalau sudah tinggi kita malah akan agak susah ya. Paling kita harus nurunin tiangnya lagi kayak gitu. Kalau kita mau kencangkan satu sisi dulu, jangan terlalu keras. Jadi biar nanti pas pemasangan itu posisinya proporsional atau tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi ya ditariknya jangan terlalu keras gitu ya kan, yang ya lembut-lembut manja dulu gitu. Nanti sisi satunya lagi mungkin baru bisa agak di ini biar lebih kencang top seal-nya, karena takutnya kalau si top seal tidak terpasang dengan benar bisa mengakibatkan bocor. Oke, innernya atau tenda utamanya ya, karena ini outernya cuma segini ya bunda ya. Jadi ini tenda utamanya sudah terpasang, lalu top seal-nya juga sudah terpasang. Tinggal apa? Tinggal kita rapikan saja. Semisal kurang tarik atau apa gitu, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, ini juga sama dengan mesh di dalamnya ya kan, yang lalu kain solid di ininya. Dan bisa dipasang tiang awning juga. Karena apa? Karena di setiap pintu ujungnya sudah dikasih tali elastis seperti ini dan mata itik. Mata itik, mata ayam, mata ikan, pokoknya kayak gitu deh. Ini bisa buat masuk si pin dari tiang awning tadi. Oke ayah bunda, sebelum kita tur ke dalamnya, saya akan ajak ayah bunda untuk ngeliat-ngeliat apa ya, tenda ini di saat sudah jadi. Apa eksteriornya, yoi. Silakan ayah bunda. Nah ayah bunda tadi sudah unboxing, sekarang sudah didiriin, sudah keliling-keliling juga. Sekarang waktunya saya ajak ayah bunda nih untuk tengok interiornya, dalamnya. Nah ayah bunda, tenda ini jenisnya tuh kayak apa ya, kayak tenda panoramik gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini atasnya full mesh. Atasnya meshnya ya bunda. Di sini ada mesh ya kan, di langit-langitnya, di tengahnya juga ada. Nah ini kamarnya ya bunda, di dalam kamarnya juga ada. Dan tenda ini si tenda utamanya ini sudah di silver coating,
dengan bahan yang kotak-kotak. Saya sih bilangnya ripstop gitu ya kan. Sudah simsilan bagus banget. Dan nah, di sini tuh ada jendela, ayah bunda, dikasih jendela yang gede. Ada 2. Dan modelnya itu tidak digulung lalu diikat, tapi dia model kayak dikasih apa sih? Kayak dikasih laci itu ya kan. Seperti ini. Ada 1 di kanan saya dan ada 1 lagi di kiri saya. Oh, jadi kalau untuk urusan apa, lalu lalang atau sirkulasi udara ini udah ciami lah, udah mantep. Apalagi kalau pintu yang kanan kiri ini kita buka yang kain solidnya atau kain Oxfordnya ya kan. Ini 1 buah mesh yang gede banget. Sekarang kita lihat kamarnya nih. Tenda ini tidak seperti kayak tenda-tenda yang biasa kita review ya kan, yang kamarnya bisa dicopot, tapi ini enggak, ini sudah built in. Jadi kamarnya ini sudah dipasang langsung dan permanen di tendanya dengan 1 buah pintu yang berbentuk huruf D yang cukup besar ya kan. Dan pastinya pintunya ini 2 lapis atau ada 2 bagian gitu, yang mesh sama yang solidnya atau Oxfordnya. Seperti ini ya bunda. Ya kan. Dan bahan dinding kamarnya ini khususnya yang ini ya, yang pembatas antara living room atau ruang tamu ini atau ruang keluarga ini dengan kamar ini bahannya sama persis dengan bahan dinding ini, dan sudah di coating silver juga. Ini dinding-dinding kamarnya di coating silver. Nanti saya ajak ayah bunda nih untuk ke dalam, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu nih. Di bawahnya, di pojok bawah kiri saya nih, ini dikasih lubang untuk jalur kabel atau apalah gitu ya. Yang pasti sini kalau kita sih biasanya untuk jalur kabel ya. Ini oke lah ya. Jadi kalau mau bikin colokan atau stop kontak di dalam itu bisa lewat sini. Jadi tanpa harus lewat si pintu. Dan yang menarik ini bahan lantainya ya bunda. Saya sih kurang paham ya, karena yang pasti ini lebih tebel banget. Dan kayak apa ya, kalau ini dalamnya coatingannya juga kayak vinil atau ya seperti kayak karet-karet atau apa lagi, tapi di luarnya ini seperti bahan kanvas atau apa. Nanti kita lihat di contekannya ini nama bahan lantainya apa. Tapi saya mau ajak ayah bunda sini, ayah bunda masuk ke dalam kamar ayah bunda. Wah, ini wedeo banget nih. Nih ayah bunda kamarnya. Tadi yang saya bilang dinding-dindingnya ini sudah di coating silver ya kan. Lalu dengan lantai yang di coating anti bocor ya kan, yang kayak vinil atau kayak hampir kayak plastik, karpet plastik gitu. Lalu di atasnya yang tadi kan di depannya ini ada mesh yang gede, di atasnya juga sama nih ada. Dan gak cukup sampai di situ aja ya bunda. Mesh yang besar, jendela kanan kiri yang cukup besar, masih kurang di belakang dikasih lagi ya bunda. Oh ya enggak. Gimana enggak wedeo ini tenda ya kan, wedeo udah pokoknya. Nah ini ada loop atau pegangan dari webbing yang kecil seperti ini. Ini bukan untuk gantungan lampu ayah bunda, karena takutnya ayah bunda salah pengertian atau apa gitu. Ini sebenarnya tadi waktu kita masang yang pertama itu, yang saya bilang ada tombolnya atau apa itu, karena ada beberapa orang yang menggunakan ini untuk narik. Jadi karena memang dia kalau begitu ditarik ke bawah dia akan langsung masuk ke shocknya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ini
fungsinya itu. Jadi jangan gantungkan lampu di sini. Yang kecil-kecil sih boleh, cuman kalau yang lampu dengan kapasitas gede biasanya kan baterainya berat, ini takutnya cepet copot. Lalu kalau di kamar mau gantungin lampunya di mana? Nah, ini ada nih tempatnya ya Bunda, sini. Pas di atas pintu, ya kan? Ini dikasih hook lampu seperti ini. Berbahan plastik keras ya kan, dan bentuknya ini kayaknya sih ya lampu-lampu yang bisa tahan 1 harian ini oke lah, karena biasanya lampu yang tahan 1 hari itu baterainya berat-berat ya kan. Itu sekilas tentang kamarnya, dan di tengah ini pun juga ada hook lampu lagi. Jadi kita dikasih 2 hook lampu. Dan di kamarnya ini ada kantong nih ayah bunda. Kita dikasih kantong yang cukup besar, tapi sayangnya hanya satu sisi aja. Di sisi sebelahnya nggak ada, dan ini satu-satunya kantong yang ada di dalam kamar yang cukup besar seperti ini, tapi dibagi 2. Ini bisa buat taruh handphone ya kan, nyangkutin kacamata. Oke lah. Kalau untuk kapasitas kamarnya ini untuk 4 orang dewasa cukup. Kayaknya sih cukup ini. Kita bisa lihat ini ada jahitan, mungkin ini patokan tengahnya ya, tengahnya kamar mungkin. Tapi ini jahitan ini sudah disimsil. Simsilnya juga, ini simsilnya bagus loh. Mantap simsilnya. Nah, dan si lantainya ini, lantai kamar ini bentuknya kayak bak, jadinya dia angkat ke atas seperti itu, ya kan. Lalu ini ada 6 titik di kamar-kamarnya ini, di ujung-ujung seperti ini. Jadi ini sudah dikasih bahan tambahan. Ini ada 6 titik. 1, 2. Lalu di tengah ini kalau nggak salah ini kaki frame yang paling belakang ini kakinya. Di sini juga ada 2 nih di tengah. Jadi kalau di kamar ini jatuhnya titik yang tengahnya nih. Nah, lalu kalau nggak di ujung sini pun, di ujung kamar di sebelah sini ya kan, ini karena kalau nggak salah dia di bawahnya sini juga kaki frame itu juga dikasih. Jadi dia sudah bahan tebal kayak begini dengan lapisan yang kayak vinil seperti ini, lalu didobel, dijahit, dan jahitannya ditimpa lagi atau diperkuat lagi dengan simsil supaya kagak bocor. Mantap. Tapi sambungan dinding dengan kamar ini dia hanya dijahit seperti ini. Jahit, saya nggak tahu nama jahitan atau metode jahitannya seperti apa. Jadi dia 2 bahan yang dijadikan satu, posisinya seperti ini, tidak seperti ini. Lalu dikasih bahan lagi, lalu dijahit. Nah, ini sambungan lantai dengan kamar seperti itu. Beda dengan ini. Kalau ini jahitan ini dia jadi 2 bahan yang disatukan seperti ini. Nah, tapi kalau ini nggak ada, nyatu ini seperti ini, dikasih bahan lagi baru dijahit. Dan ini memang ini tidak disimsil. Dia hanya dikasih kain tambahan yang kayaknya bahannya anti air sih. Nah, tapi untuk sambungan-sambungan seperti ini di jendela apa segala macam itu full simsil, kanan, kiri, belakang, depan, sampai di atasnya. Nah, di atasnya ini juga di titik ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau saya tidak salah ini ada hook yang di luarnya ya. Saya maksud di luarnya dia ini, persis di posisi seperti ini, itu ada hook yang mengait ke tiang. Nah, sama dia dikasih bahan tambahan lagi, dijahit ya kan, silver coating pula, dan disimsil untuk lebih memastikan kalau ini tidak bocor. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau nggak salah, kalau ini adanya di sini. Itu sekilas tentang kamarnya. Buat saya pribadi oke, keren. Kantongnya juga saya suka karena posisinya lebih tinggi. Jadi kalau settingan atau setup tenda kita pakai kasur angin yang agak tebel, dia tidak tertutup atau tidak terhalang. Dan satu lagi sebelum saya lupa, di ruangan depan ini kita pun dikasih kantong
walaupun cuma satu, adanya di ujung dekat pintu. Sama seperti yang di kamar, ini sebuah kantong yang besar tapi dibagi dua seperti ini. Mungkin bisa untuk naruh kunci mobil atau apa gitu ya kan. Nah, tapi barang-barang yang pentingnya nanti naruhnya di kantong yang ada di kamar. Overall, waduh, overall ya kan. Sejauh ini saya merasa puas, merasa oke dengan tenda ini ya kan. Dari kualitas yang saya rasa, yang saya pegang nih ya kan, gantungan lampunya beda lah ya dari tenda-tenda yang selama ini suka saya temukan gitu. Ini plastiknya oke banget, sim-sealnya yang di outer. Dan kebetulan kita juga punya beberapa barang dari Natur Hike ya kan, yang menggunakan silver coat seperti ini. Sampai saat ini kita puas ya kan untuk meredam panas. Wah, begini banget deh. Oke ayah bunda, kita sudah ngomong ini semua. Sekarang saya mau ajak tur keliling lebih dekat. Silakan. Nah, ayah bunda gimana? Sudah tur keliling-keliling ya kan? Mulai dari dibongkar, didirikan, sampai masuk-masuk ke dalamnya nih. Sekarang saatnya doyan ngecamp ngomongin spesifikasi di atas kertas. Oke, ayah bunda. Menurut catatan yang kita punya ya kan, nama tenda ini tuh Cloud Vessel Fast Tunnel 10 ya, dengan nomor kode atau nomor serinya CNH22ZP015. Ini mungkin masukannya apa ya? Tenda glamping keluarga gitu ya kan. Kalau di sini dari datanya Natur Hike dia menuliskan tenda glamping keluarga dengan model tunnel yang menggunakan frame quick open. Cocok untuk camping 2-3 orang. Oh, 2-3 orang ayah bunda. Tadi saya ngomong 4. Kayaknya lebih nyaman 2 atau 3 orang. Ya kan, lalu tenda ini didesain dengan 1 kamar tidur, 1 ruangan tamu yang cukup besar. Ya, ayah bunda kan tadi udah ngeliat sendiri kan segemana gedenya. Waduh, sebagaimana. Tenda ini menggunakan bahan yang sudah di silver coat, sunscreen yang anti UV, dan memiliki tingkat waterproof ya kan. PU-nya itu 2000 mm plus. Waduh, 2000 mm plus ya kan. Untuk curah hujan di Indonesia oke lah. Lalu sekeliling tendanya ini atau ya kelilingnya ini jendela apa sampai atap itu didesain dengan kain mesh. Jadi cahaya itu gampang masuk. Jadi mungkin kalau ayah bunda pergi camping atau mendirikan tenda ini seperti kayak mungkin di pantai atau apa, ingin merasakan sinar matahari dari atas, tinggal dibuka aja top seal-nya tadi tuh. Itu matahari langsung turun ke dalam tenda. Tenda ini warnanya kaki atau quicksand gold. Material tenda itu berbahan polyester Oxford coating silver 210D. Bagian bawahnya, mungkin maksudnya bagian bawahnya itu ini, si lantai kamar. Karena di depan lantai ini tidak ada alas sama sekali, dan tenda ini tidak punya footprint bawaan. Nah, si tenda ini lantainya berbahan itu 420D, makanya tadi agak tebel banget dipegangnya. Di sini ditulisnya bukan polyester Oxford ya, tapi 420D PVC waterproof. Lalu kita dapat 2 tiang awning tadi, walaupun pintunya sih ada 3 ya, dan semuanya bisa dipasangin tiang awning. Tapi kita dari paket pembelian hanya dapat 2. Nah, jadi ayah bunda kalau ingin pasang lagi yang 2 lagi, jadi ada 2 pasang lagi tuh harus dibeli sendiri atau dijual terpisah. Nah,
Di saat kita beli, kita dapat aksesoris itu seperti pasak yang berbahan stainless steel, tali tenda yang berbahan nilon. Tadi di tiang awning kita hanya dapat 2 dan sisanya itu sudah terpasang di sekeliling tenda. Dan ukuran tenda ini di saat sedang dibuka itu ukurannya itu 600 kali 230 kali 200 cm. Kamar tidurnya sendiri itu ukurannya 210 kali 210 kali 230 kali 175. Kalau agak berisik kayak Bunda mohon maaf, karena kebetulan kita juga ngambil gambar ini dalam keadaan gerimis-gerimis gitu. Ruang tamu itu panjangnya 390 kali 230 kali 175. Dan di saat dibungkus atau dimasukkan ke dalam tas, ini panjangnya 115 kali 28 kali 27 cm. Jadi yang tadi waktu kita di awal video memang kan ininya cukup panjang itu ya kan, tasnya itu ukurannya itu panjangnya 115 cm. Lalu berat tenda ini itu sekitar 22 atau 20 kg. Jadi ayah bunda bisa bayangkan sendiri lah, 22 atau 23 kilo di saat tenda ini dikemas di dalam tas. Jadi kalau sekiranya nggak kuat ngangkat sendiri, minta tolong, karena dia tidak hanya dijinjing tapi ada pegangan samping kanan kiri. Jadi memang bisa untuk dibawa 2 orang. Frame quick open ya kan, mudah dan praktis didirikan. Kita sudah lihat tadi ya, walaupun saya pertama kali bangun tenda ini memang agak-agak meraba gitu ya kan. Ventilasinya ini ada 5 sisi, 1 ya kan dari pintu utama, 1, 2, 3, 4, 5 sama yang di atas. Karena kan tadi kita tahu langit-langitnya itu mesh. Nah, silver coating ya kan untuk anti UV. Pintu yang sudah double layer, jaring-jaring dan juga kain Oxford tadi itu. Lalu dibilang cocok digunakan untuk glamping dengan keluarga atau kerabat ya. Di kamarnya bisa 2 atau 3 orang. Tapi di depannya kalau misalnya memang tidak banyak barang bawaannya ya kan, mungkin bisa digelar velvet atau apa itu bisa. Jadi hanya segitu aja review yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan yang belum kita sampaikan, ayah bunda dan sobat doyan ngecamp bisa tolong bantu kita untuk menambah informasi tentang tenda ini kepada teman-teman yang lain. Oke. Saya rasa sampai di situ aja tim doyan ngecamp ngebahas tenda ini. Tetap jalan-jalan di mana sama siapa lagi kalau bukan sama kita doyan ngecamp. Yoh.